95 tahun Sumpah Pemuda. Sudahkah kita menjunjung bahasa persatuan? Saya mencari daftar nama apartemen yang ada di Jakarta melalui internet. Pada sebuah laman saya temukan hasilnya sebagai berikut. Ada nama The Mayflower, Simpruk Park Residence, ada nama Park Avenue, ada nama Gandaria Heights, ada nama Sudirman Suites, ada nama Kemang Village, ada nama Menteng Executive, ada nama Golf Hill Terrace, kemudian ada nama Bellagio Mansion, kemudian ada The Peak Sudirman. Kemudian saya cari lagi. Muncul sebuah laman yang berjudul 40 apartemen mewah di Jakarta. Hasilnya menurut ranking 1 sampai 10 adalah sebagai berikut. Kuningan City, Casa Grande, Setiabudi Sky Garden, L'Avenue, Park Avenue, Essence Dharma Wangsa, Pakubuwono Residen, Nirwana Residen, Verde Residen, dan nomor 10 Residen Eik Senopati. Hasil ini sangat mengagetkan. Tidak satu pun nama apartemen itu yang menggunakan bahasa Indonesia. Saya melakukan itu karena Oktober tahun ini kita merayakan 95 tahun Sumpah Pemuda, di mana ikrar ketiga dari Sumpah Pemuda itu berbunyi, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar ini berbeda sekali dengan ikrar pertama dan kedua yang mengaku bertanah air dan berbangsa satu Indonesia. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, makna menjunjung dalam teks Sumpah Pemuda yang menjunjung bahasa persatuan itu maknanya adalah memuliakan, kedua menghargai dan mentaati. Para pendiri negara kita ini atau the founding father kita telah menjunjung bahasa persatuan itu, bahasa Indonesia itu dengan menjadikannya sebagai bahasa negara. Sebagaimana dinukilkan pada pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Masa berkembang sesuai dengan kemajuan-kemajuan yang diperoleh, upaya-upaya untuk menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia itu makin terarah ketika pada tahun 2009 komitmen untuk menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia itu dipertegas dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Pada bab 3, secara khusus diatur masalah bahasa negara. Itu dimulai pada pasal 25 sampai dengan pasal 46. Undang-undang ini memperjelas bentuk menjunjung bahasa persatuan itu. Bahasa Indonesia bagaimana cara menjunjungnya, yaitu dengan penegasan wajib digunakan. Terdapat 14 pasal yang dimulai dengan frasa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam, yaitu mulai dari pasal 26 yang berbunyi bahasa Indonesia wajib digunakan dalam peraturan perundang-undangan.
Kedua, pasal 27, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam dokumen resmi negara. Kemudian pasal 28, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi presiden, wakil presiden, dan pejabat negara lainnya. Keempat, pada pasal 29, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pendidikan nasional. Kelima, pasal 30 menyatakan bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pelayanan administrasi publik. Kemudian nomor 6, pada pasal 31 dijelaskan bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara. Ketujuh, pada pasal 32 menyatakan bahasa Indonesia wajib digunakan dalam forum yang bersifat nasional. Pasal 33 menyatakan bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi dalam lingkungan pemerintah. Kesembilan, pasal 34 berbunyi bahasa Indonesia wajib digunakan dalam laporan setiap lembaga atau perorangan. 10. Pasal 35 berbunyi bahasa Indonesia wajib digunakan dalam penulisan karya ilmiah. Ke-11, pada pasal 36 dinyatakan bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nama geografi di Indonesia, nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau pemukiman, perkantoran, kompleks, perdagangan, merek dagang, lembaga yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia. Kemudian pasal 37 menyatakan bahasa Indonesia wajib digunakan dalam informasi tentang produk barang atau jasa dalam negeri. 13, pada pasal 38 menyatakan bahasa Indonesia wajib digunakan dalam rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum. Dan nomor 14, pasal 39 menyatakan bahasa Indonesia wajib digunakan dalam informasi melalui media massa. Jika nama-nama apartemen tadi dihubungkan dengan Sumpah Pemuda tahun 1928, jelas membuktikan bahwa masih ada pihak-pihak yang belum menghormati semangat Sumpah Pemuda, yang belum menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Atau bisa juga dikatakan tidak mematuhi amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36. Atau lebih tegas lagi, mereka melanggar pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan pada apartemen atau pemukiman. Mungkin bukan hanya pemilik apartemen itu saja yang berbuat demikian. Masih banyak pihak yang memandang masalah menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia masih kalah penting oleh masalah ekonomi dan masalah lainnya. Masih banyak pemilik bisnis yang lebih memilih menggunakan bahasa asing ketimbang bahasa Indonesia. Lihatlah betapa menjamurnya para penggembang, para developer menggunakan kata-kata residence, mansion, village, park, hill, terrace, dan lain-lain. Begitu juga para pebisnis juga latah menggunakan kata mart, car wash yang sudah mewabah sampai ke pedesaan. Banyak toko yang memakai nama titik-titik mart, dan lain-lain. Tidak itu saja, beberapa stasiun televisi ternama kita masih menggunakan bahasa asing untuk nama stasiunnya. Silakan kita ingat-ingat nama-nama stasiun televisi yang ada di Indonesia.
Bahkan sampai kesusunan acaranya pun juga menggunakan bahasa asing. Seperti menggunakan news, menggunakan morning, today, break, cover story, report, update, room, top files, dan lain-lain, masih banyak contohnya. Hal yang demikian tidak hanya terjadi di kalangan pebisnis dan swasta. Kalangan pemerintahan juga melakukan hal yang mirip-mirip dengan itu. Lihatlah, misalnya Kemenkum dan HAM yang masih kesulitan mencarikan padanan kata Omnibus Law, yang mungkin bagi sebagian orang yang tidak paham akan menganggap bahwa Omnibus Law itu ada hubungannya dengan alat transportasi. Kita lihat juga Kementerian Perhubungan yang masih menggunakan kata busway, feeder, MRT, LRT, dan lain-lain. Adanya fakta yang mengutamakan penggunaan bahasa asing daripada bahasa Indonesia bisa jadi bukan sebuah niatan, bukan sebuah kesengajaan untuk menganggap sepele Sumpah Pemuda 1928, atau bukan satu kesengajaan mengabaikan amanah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36, atau bukan suatu kesengajaan untuk melanggar Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 yang mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia. Tapi bisa jadi itu disebabkan oleh kekurang pahaman, kurang mendapat sosialisasi tentang etika menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia itu. Tetapi kalau itu adalah sebuah kesengajaan, sebuah niatan yang sengaja untuk menyepelekan, melanggar, mungkin itu bisa dikategorikan sebagai sebuah pengkhianatan, atau bisa juga dikatakan makar. Kalau memang penyebabnya adalah kurangnya sosialisasi, kurangnya pengetahuan anak bangsa kita tentang etika menjunjung bahasa persatuan itu, maka sudah seharusnya pemerintah, bisa jadi Kemdikbudristek selaku yang diberi amanah pemegang mandat Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 ini, lebih proaktif melakukan sosialisasi ke pihak-pihak terkait, misalnya ke kalangan pebisnis dan swasta-swasta lainnya, ke pihak-pihak yang berwenang menerbitkan izin tertentu, sehingga Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 ini dijadikan sebagai pedoman untuk pemberian izin, terutama tentang nama-nama dan merek yang akan digunakan. Sebab kalaulah para pihak yang diberi kewenangan memberikan izin-izin tertentu itu sudah memahami Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009, tentu nama-nama, merek-merek yang menggunakan bahasa asing itu tidak muncul lagi di hadapan kita. Apapun kondisinya, dalam rangka peringatan Sumpah Pemuda, baik tahun ini ataupun tahun-tahun berikutnya, tidak ada salahnya kita melakukan introspeksi diri. Bertanya pada diri sendiri, sudahkah kita menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia? Menjunjung berarti memuliakan, berarti juga menghargai, dan yang lebih penting lagi mentaati untuk selalu menggunakan bahasa Indonesia. Untuk saat ini, menjunjung bahasa Indonesia, menjunjung bahasa persatuan itu adalah dengan mematuhi, melaksanakan diktum-diktum pada Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009, terutama bab 3 tentang bahasa negara. Memang Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 ini, terutama tentang bab 3-nya, tidak mencantumkan sanksi-sanksi yang akan diberikan kepada pihak-pihak yang melanggarnya.
Tapi tentu kesadaran nasionalisme kita perlu ditumbuhkan. Salah satunya dengan menjunjung bahasa persatuan. Sekali lagi, setelah 95 tahun Sumpah Pemuda, saya ingin mengajak kita semua bertanya kepada diri, pada lembaga kita masing-masing. Sudahkah kita menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia? Semoga